Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab hadis Umdatul Ahkam. Kita masuk di hadis yang ke-49 kalau nggak salah, 49. Nah, masih terkaitan dengan kita ikut sholat. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi daril yamin. Al-haditsu tasi' wal arba'un, hadis yang ke-49. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar radhiyallahu anhu faqala as-shalah ya Rasulullah. Raqadan nisa wasibyan fa kharaja sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqulu laula an asukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bi hadhihi shalah hadhihi sa'ah. Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Nabi SAW aktama, maksudnya ini yaitu beliau mengakhirkan sholat isya sampai ini masuknya sepertiga malam. Jadi mengerjakan sholat sudah gelap, sudah sangat malam maksudnya. Ini lalu keluarlah Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan as-shalah, sholat ya Rasulullah, karena Rasulullah belum keluar dari rumahnya. Maka disampaikan kepada Nabi, sholat ya Rasulullah, para wanita dan juga anak-anak ini telah raqada, itu tidur. Fa kharaja, maka keluarlah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ra'suhu yaqturu, jadi kepalanya ini jadi meneteskan air. Yaqulu, jadi beliau mengatakan laula an asuqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ini, ya sholat isya di saat ini, Ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, makna global dari hadis ini, kala ya ta'akhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya sampai berlalu katsir minal lail. Jadi waktu malam sudah banyak yang berlalu, sampai tengah malam. Wa raqadan nisa wasibyan, dan para wanita dan juga anak-anak yang tidak kuat. Jadi karena lamanya menanti sholat itu, tidur sampai tertidur. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW dan mengatakan as-shalah, sholat ya Rasulullah. Faqad raqada an-nisa wasibyan. Ini alasan sebab para
wanita yang hadir dalam sholat itu untuk mengikuti bersama Nabi, dan juga anak-anak yang telah tidur. Maka beliau selasa pun keluar dari rumah beliau menuju masjid, dan kepala beliau ini meneteskan air, maksudnya karena mandi, habis mandi. Waqala, dan beliau bersabda menjelaskan bahwasanya yang paling utama atau paling afdol fil isya'i, yaitu di dalam sholat isya itu takhir, mengakhirkan. Jadi waktu sholat isya itu diakhirkan sampai malam. Laula, kalaulah bukan karena masyaqqah, khawatir memberatkan, yang akan dialami oleh orang-orang yang menanti sholat sampai tengah malam itu, dia bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadi sholah bihadi sa'ah al mutaakhir. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ini, ya sholat isya di saat ini sampai malam, di akhir, yang sampai tengah malam lah. Maka di situ tentang masalah ini ada pendapat di antara ulama di situ, yaitu ikhtilaf ulama fi sholat isya. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat isya ini, apakah yang paling afdal itu di awal atau di akhir, yaitu mengawalkan atau mengakhirkan. Maka ada juga yang berpendapat, di antara ulama berpendapat yaitu di awal, maksudnya di awal, berdalil bahwasanya ibadah yang ghalibah yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah di awal waktu, dan tidak mengakhirkannya kecuali sedikit sekali, waktu yang sedikit, untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah boleh, maksudnya boleh dilakukan semacam itu, atau juga karena adanya udzur. Seandainya mengakhirkannya itu adalah lebih utama, niscaya beliau akan selalu melakukan hal itu. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang afdol untuk sholat isya yaitu mengakhirkan, berdalil dengan hadis-hadis yang sahih yang banyak. Adapun beliau tidak memudawamahkan atau melakukan dengan rutin, membiasakan untuk mengakhirkan sholat isya di akhir waktu, ini tidak menghalangi hal itu, kecuali tidak ada menghalangi hal itu kecuali karena khawatir memberatkan makmum, dan beliau pernah mengakhirkan itu di suatu malam gitu. Faqala Rasulullah, beliau bersabda, innahu la waqtuha, inilah waktunya untuk mengerjakan sholat isya ini. Laula an asuqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah yakni anal afdal fil isya at-takhir, bahwa yang afdal dalam sholat isya itu adalah mengakhirkan. Namun hal itu tidak dilakukan karena khawatir adanya masyaqqah, memberatkan umat ini atau makmum. Yang kedua, annal masyaqqah tusabbibul yusra wasuhulah fi hadhihi syariah as-samkhah. Dalam kaidah al-masyaqqah, sesuatu yang menjadikan orang itu berat atau memberatkan seorang, maka ini masyaqqah ini bisa menjadikan sebab diberikannya kemudahan-kemudahan di dalam syariat yang mudah, yang gampang ini.
Jadi al-masyaqqah tajlibus taisir. Jadi sesuatu yang berat maka ini bisa memberikan atau bisa menjadikan sebab dia diberikan kemudahan-kemudahan. Bukan berarti mempermudah atau menggampang-gampangkan masalah atau syariat, tetapi ketika memang itu adanya masyaqqah maka lakukan yang mudah, lakukan yang mudah. Jadi tidak ada alasan ketika tidak mampu melakukan sesuatu karena masyaqqah dia merasa berat, nggak mampu melakukan itu, maka bukan berarti meninggalkan itu, tapi diperintahkan untuk melakukan apa yang mudah. Jadi al-masyaqqah ini bisa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam syariat ini. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, annahu qad yakunu irtikabul amali al-mafdhuli aula minal fadhil idza qtarana bihi ahwalun wa mulabasa. Bahwasanya terkadang melakukan amalan yang kurang utama itu lebih aula, lebih afdol daripada yang lakukan yang paling utama apabila itu dibarengi dengan keadaan-keadaan dan hal-hal yang jadikan itu. Jadi bisa jadi sesuatu semacam ini, misal ketika dilakukan yang afdal sebetulnya kan diakhirkan isya itu, tapi ketika itu diambil bisa jadi makmum keberatan, bisa jadi tambah nggak sholat isya berjamaah karena udah berat waktu istirahat tidur dan semisalnya. Maka semacam ini yang berarti yang al-aula gitu, ini dilakukan di awal. Maka secara hukum disebutkan tadi, kalaulah aku, kata Nabi, tidak memberatkan umatku, inilah saatnya untuk mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Ini. Kemudian juga dari sini juga kita ambil faedah kamalu safahatin Nabi sallallahu wa rahmatihi bi ummatihi. Yaitu yang keempat ini menunjukkan kesempurnaan. Ini apa? Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rahmat beliau kepada umatnya. Semakna dengan ini berkaitan dengan siwa, ada kan? Laulaan asuqu ala ummati la amatuhu bisiwa indah kuli sholah atau indah kuli wudhu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kalian untuk bersiwak setiap akan sholat atau setiap akan wudhu. Sebab kalau ini diperintahkan kan menjadi wajib tuh. Kalau wajib, kalau nggak dikerjakan dosa. Nah ini, tapi tidak menafikan keutamaannya. Nah itu masuk sunnah, keutamaan. Mau setiap mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak ini. Nah semacam ini juga demikian. Jadi ini menunjukkan mulianya, kemuliaan atas syariat kita. Nah, jadi di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, ajaran sunnah Nabi ini menunjukkan ini agungnya, ini perhatian Nabi kepada umatnya dan juga tidak ingin memberatkan umatnya. Yang kelima, kaunu ba'din nisa'i wasibyani yashhaduna al-jama'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita juga ambil pelajaran bahwasanya sebagian wanita dan juga anak-anak ikut sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini di sholat malam ini, sholat isya ini, maksudnya sholat isya. Ini para wanita anak sudah tidur sampai karena lamanya menunggu. Kemudian juga yang keenam, sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallam li idlalihi wasiqatihi min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sorohah itu maksudnya langsung terang-terangan Umar menyampaikan semacam itu dengan jelas bersama Nabi SAW. Ini liidlalihi wa sikotihi, karena percayanya beliau kepada ini apa, akhlak, maksudnya akhlaknya Nabi SAW. Demikian juga di sini kalau ada pelajaran fihi dalilun ala tanbihil akabir li ihtimali ghaflatin au tahsili faidatin. Di sini juga terdapat dalil yaitu apa? Mengingatkan al-akabir, mengingatkan orang-orang yang besar gitu kan, yang lebih senior, sepuh dan tokoh-tokoh, lihtimali ghaflatin, karena dimungkinkan mungkin barangkali apa adanya ghaflah itu apa, lupa atau lalai, au tahsili faidah, atau untuk mendapatkan faidah. Dan di sini Nabi ya tidak lupa atau tidak lalai, karena jadi di situ juga kita ambil pelajaran. Nabi ingin menunjukkan ini loh saat waktunya yang paling utama sholat isya itu ya sekarang ini. Tapi ternyata kan banyak yang tadi tertidur, banyak sampai lama memberatkan. Maka Nabi mengatakan seandainya tidak memberatkan, khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ini di saat semacam ini. Demikian juga di sini juga berarti apa? Bolehnya jawazu istida'il imam, bolehnya memanggil imam untuk sholat, wa in kana kabiran idza ta'akhkhara, walaupun besar atau tua, besar atau tua, idza ta'akhkhara, jika mungkin ta'akhkhar itu agak terlambat. Ini memang imam rawatib itu, yaitu imam rawatib, jadi nggak ditinggal barangkali imamnya. Ini kalau di kita dulu memang begitu, kalau di pondok kita dulu juga, jadi imamnya memang ya beliau ya imam ustadz yang memang syekhnya ya imam beliaunya, imamnya ustadz ya. Jadi ya semacam itu, karena bisa jadi ada beberapa pertimbangan dan yang lainnya. Maka kadang atau seandainya subuh misalkan begitu, kita memang nggak patek waktu begitu ya, ada yang didatangi kok sudah kan belum datang, apakah barangkali ketiduran atau apa, jadi ketuk ya sholat di waktunya sholat. Nah, di sini pernah ngetuk rumahnya imam misalkan begitu ya nggak apa-apa. Nah, ini jadi semacam ini boleh, atau ditinggal aja, imam belum bangun ya tinggal aja ya, barangkali bisa jadi karena suatu urusan atau apa tidurnya sangat malam, bisa jadi orang itu, ini pelajaran. Bisa jadi kita nggak tahu, barangkali ada memikirkan umat keadaan apa sampai baru tertidur misal, terutama malam ya, terutama malam subuh atau apa misalkan. Nah ini ya tidak apa-apa misalkan. Jadi kalau sekarang kan kadang orang nggak mau capek, repot ya, jam sekian tetet iqomah kok belum datang, maju tinggal aja imamnya. Nah ini kadang, ya ini ya itu untuk antisipasi ya, untuk jalan tengah. Jadi intinya di sini boleh dan semacam ini. Di sini juga ada juga faedah. Saya menyebutkan situ, menambahkan situ ya. Ini di sini berarti bolehnya. Kemarin kan tidak boleh tidur makruh lah ya, tidur sebelum isya. Nah, di sini boleh bagi orang tidur sebelum isya bagi orang yang sangat ngantuk sekali. Ya, bagi orang yang aman dari tertinggal, tertinggal sholat isya. Kan ada kalanya bisa jadi orang sangat capek sekali, kemudian saat maghrib aja udah ngantuk-ngantuk ini karena capeknya mungkin, kemudian habis itu nggak kuat, itu sebentar 10 menit misalkan,
tak apa lah. Pokoknya nanti isaknya aman, atau nanti jadi ada yang membangunkan, bangunkan. Ini di sini. Ini juga menunjukkan bahwasanya ana syariah Islamiyah, syariat Islam itu laisa fiha haraj wala masyaqqah. Ya, syariat Islam itu di dalamnya tidak ada hal yang memberatkan umat ini. Tidak ada yang memberatkan umat ini. Di sini sekali lagi kita tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah dengan alasan tidak kuat. Bahkan Allah mengatakan, Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Ya, contohnya misalkan ya sholat lah, sholat berdiri, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, tapi ya tetap sholat. Tidak ada alasan nggak bisa berdiri sakit kemudian nggak sholat. Sudah sakit nggak sholat, ternyata nggak sembuh, meninggal, hutang sholat. Ya, nah kalau puasa sakit, boleh nggak mampu puasa terus nggak puasa dulu? Kayak puasa loh ini, puasa sakit atau safar, bahasa puasa sakit atau safar, kemudian dia merasa berat ketika puasa, dia puasa Ramadan nggak puasa, boleh nggak? Boleh, ada urusan. Tapi wajib diganti di hari yang lain. Sekarang diganti sholat, boleh nggak ketika pas sakit atau safar nggak sholat dulu, nanti aja kalau sudah nggak sakit, sudah sembuh atau juga sudah nggak safar dikodok? Hah? Nggak boleh, nggak boleh. Maka kan ada bagaimana sakit, sholatnya orang yang sakit, sholatnya orang yang safar, tetap sholat, ada aturannya. Ini, apalagi misalkan mau kemana, safarnya haji atau umroh, ya tetap dijaga ibadah sholat di dalam safar. Nah, jadi ini Islam itu mudah. Sahlah samhah, tapi tidak boleh juga dimudah-mudahkan sehingga teledor dalam hal semacam itu. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, babu bisai'in min makruhati sholat. Al makruhat indal usuliyin huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Bab tentang syai'un, sesuatu dari yang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh ini menurut usuliyin, usul ini artinya adalah makruh itu apa biasa? Apa yang dimaksud makruh? Sesuatu yang orang yang meninggalkannya mendapat pahala dan tidak dihukum orang yang melakukannya. Bahasanya kalau dilakukan apa nih definisinya? Kalau dilakukan tidak mendapat dosa, tidak dihukum. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh. Ini makruh secara bahasa. Tapi makruhatus sholat yaitu asya, sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat tapi tidak membatalkan sholat. Mengurangi kesempurnaan sholat tapi tidak membatalkan sholat. Wahiyya katsiratun, dan ini banyak. Dan mu'alif menyebutkan diantaranya yang
sebutkan di dalam dua hadis yang hal ini, yaitu hadis yang ke 50, hadis yang ke 50. An Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu wa hadarul asya fabda'u bil asya. Fabda'u bil asya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diikomai, didirikan, ikomah dan dikumandangkan, wa hadara al-asha, dan datanglah makan malam. Makan malam. Asya ini bisa makan malam atau makan sore, asya bisa sore, maghrib atau malam. Itu pokoknya semacam itu. Asya makan malam ini bisa waktunya sore atau malam, makan malam. Maka mulailah atau dahulukan apa dulu? Asak dulu, makan dulu, makan dulu. Ini makna global dari sini. Ini kaitannya dengan kehusukan di dalam sholat, supaya sholatnya khusyuk. Nanti memang disebutkan, apalagi pas makanan itu makanan yang disenangi, kemudian juga sangat lapar, sangat butuh, maka didulukan itu. Supaya sholatnya itu khusyuk, gak mikir makan. Maka di sini makna dari sini yutlabu bis sholati al khusyu'u wal khudu'u wa hudurul qalbi. Dituntut di dalam sholat itu adanya kehusukan, khudu, ketundukan kepada Allah, dan juga hadirnya hati. Ini yang harus diupayakan sebetulnya. Ini tentang apa? Khusyuk di dalam sholat. Karena itulah rohnya sholat. Rohnya sholat itu khusyuk, konsentrasi, hatinya hadir di dalam sholat. Nah, ini. Jadi nggak kemana-mana hatinya. Wa bihasabi wujudi hadzal makna yakunu tamamu sholati au naqsuha. Maka sejauh mana hal ini ada, makna ini ada di dalam diri seorang, maka sebegitu pula lah kesempurnaan sholat atau kurangnya sholat. Jadi kalau misalnya sholatnya itu nggak bisa khusyuk, pikirannya mikir makanannya, mikir minuman, mikir ini dan itu, kadang sholat itu kadang nggak ngerti yang dibaca tadi apa, karena nggak konsen ke situ. Manusia kadang-kadang kan begitu. Maka ini bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Maka di sini, apabila sholat telah didirikan, sementara makanan atau minuman telah dihidangkan, nah disiapkan, dihidangkan, faya bagi al-bada'atu bi akli wa surbi, maka seyogyanya dimulai makan dulu dan minum dulu. Makan dan minum yang telah disiapkan itu disantap dulu, hingga ini apa, keinginan pikiran orang yang sholat ini tidak memikirkan itu, pikirannya tidak terpaut, terpikirkan, memikirkan makanan dan minuman tersebut. Demikian juga wa kaila yansarifu qalbuhu anil khusyuk alladhi huwa lubus sholat, dan agar supaya hatinya tidak berpaling dari kehusukan. Yang khusyuk itu merupakan inti rohnya sholat. Tapi dengan syarat hadza ma lam yadzik alaihil waktu, ini apabila waktunya tidak sempit. Tidak sempit. Fa in sempit itu maksudnya kalau ditinggal begitu habis waktunya, udah lewat waktunya. Jika sempit waktunya, fahina idin yuqaddamu sholat fi waktiha ala kulli syai', maka jika ketika semacam itu waktunya sempit, maka dia mendahulukan sholat yaitu pada waktunya, ala kulli syai'in, atas yang lainnya.
Li'anal mustahabba la yuzahimu al-wajib. Ini juga kaidah ini. Karena sesuatu yang sunnah, mustahab, sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Tidak iman dengan yang wajib. Misalkan ini sunnah, ini wajib. Wajibnya mengerjakan sholat pada waktunya, tapi dianjurkan mendahulukan makan minum jika telah hidangkan, supaya bisa khusyuk. Nah ini kan ini mustahab, tapi kalau ini sampai meninggalkan yang wajib, maka tidak boleh, tidak boleh. Nah ini kaitannya dengan tadi, ini tujuannya pentingnya masalah khusyuk di dalam sholat. Maka pelajaran diambil dari ini, yang pertama adalah anak ta'ama wa saruba idha khadara waqta sholat kudima alaiha, atau khudira waqta sholat kudima alaiha malam yadik waktuha wa taqaddama ala ayyi halin. Bahwasanya makan atau minuman, makanan dan minuman jika telah dihidangkan, dihadirkan di saat sholat, pada waktu sholat, waktu sudah masuk sholat, maka ini didulukan, maksudnya disantap dulu, didulukan selama waktu sholat tersebut tidak sempit. Kalau sempit maka ya didulukan sholatnya. Nih, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, zahirnya hadis ini sama saja, kan nggak disebutkan di situ apakah orang itu butuh makan atau tidak butuh, kan nggak disebutkan. Pokoknya hidangkan makanan, makan dulu gitu, baru sholat supaya nanti bisa khusyuk. Akan tetapi lakin qayyadahu katsir minal ulama bil hajah, akan tetapi sebagian besar ulama ini jadi mensyaratkan, dikaitkan itu dengan adanya kebutuhan. Akhdan minal ilah alati fahimuha min maqsadis syari'. Jadi diambil dari apa? Adanya ilah yang mereka pahami dari tujuan syariat. Karena orang kalau misalkan dihidangkan tapi orang itu sudah kenyang, nggak butuh makan, ya nggak akan terpikir, ya kan? Kalau yang dibutuhkan dimakan, disenangi, ditunggu-tunggu, jumlahnya juga nggak banyak misalkan. Nah ini apalagi ngantrinya banyak, bisa jadi tinggal sholat habis, nggak kebagian, bisa sholatnya dicepatkan atau sholatnya nggak khusyuk. Jadi aja dikaitkan dengan masalah apa? Butuh makan apa tidak, sangat mengingat apa tidak. Yang ketiga, bahwasanya dihidangkannya makanan bagi orang yang membutuhkan itu, ini menjadi udzur, bisa menjadi udzur fi tarkil jamaah, udzur ketinggalan jamaah, udzur untuk ini apa ini meninggalkan apa jamaah. Ala yaj'ala waqta ta'am huwa waktu sholat daiman wa adatan mustamirotan, tapi dengan catatan sesekali boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Pokoknya waktu sholat mesti pas makan, alasan pakai ini terus jadi kebiasaan dan terus menerus, ya nggak bisa, ya nggak boleh begitu. Ini jadi ini dikembalikan, ini pun tidak senantiasa begitu, dan jangan dijadikan alasan hadis ini kemudian Anda setiap waktu mau sholat azan makan dulu, banyak lagi habis nanti udah sholat, kan ada udzur pakai dalil ini. Apabila makan telah hidangkan, sholat dikumandangkan, maka makan dulu misalkan. Nah, tapi ini pada praktiknya mungkin ya ada, tapi juga tidak banyak. Jadi semacam tadi, ya. Tapi kalau seandainya terjadi sekali boleh semacam itu, boleh semacam itu. Yang keempat, annal khusu'a wa tarkal sawagil matlubun fi sholah, bahwasanya khusyuk dan juga meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan, menyibukkan pikiran, itu matlubun, dituntut, sangat diharapkan di dalam sholat.
agar hati ini bisa hadir untuk bermunajat kepada Allah. Nah, ini memang ada disebutkan dalam buku juga ada, nanti bagus juga dibaca kitab baca ensiklopedia sholat, itu juga banyak pembahasan misalkan bagaimana orang bisa sholat khusyuk, hal-hal yang bisa menjadikan orang membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Ini juga penting. Dan memang kadang manusiawi, iman ini yazid wa yanqus, iman naik turun. Kadang kita pas sholat juga kadang bisa konsentrasi, kadang-kadang juga kepikiran ini dan itu, orang nggak tahu urusannya, ya kan? Jadi di antaranya adalah memang bisa menghayati sholat, bacaan sholat minimal. Anda paham kalau bisa, nggak banyak ya, pokoknya sebagian besar paham lah. Kan sudah sholat sejak dulu kita sholat. Minimal mulai takbir itu apa sih artinya ini bacaan ini gitu. Bisa kan dibaca, di artinya apa? Ini bisa membantu. Rasakan, kemudian pas baca berikan subhanallah ala apa artinya. Doa-doa yang kita baca ini insya Allah membantu. Demikian juga ada menyebutkan di antara trik untuk bisa sholat khusyuk itu, sholatlah kamu seakan-akan itu sholatnya orang yang akan pergi selama-lamanya. Seakan-akan sholat terakhir habis ini mati. Sholatlah muwaddi'in, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan pergi selama-lamanya. Nah, ini juga bisa menjadi berupaya lah untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Tapi sementara mungkin sampai di sini pembahasan kita. Yang terakhir sebelum kita akhiri, sedikit kita ingatkan, nanti kan ini isbat ini ya, tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya ketahuilah bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kalau nanti diumumkan besok atau nanti berarti tanggal 18, misalkan tanggal 1 berarti mulainya kapan? Ya sekarang, ya malam ini maksudnya. Kalau seandainya diumumkan besok tanggal 18, tanggal 1 itu tanggal 18 misal, berarti mulai tanggal 1-nya kapan? Ya hari ini, ya tadi, maghrib tadi. Di mana orang yang akan berkorban tidak boleh potong rambut dan kukunya, sudah stop sampai binatang korbannya disembelih. Ini bagi yang korban, nah, terutama bagi yang korbannya, nama-nama yang akan berniat untuk berkorban. Yang kedua, yang nggak berkorban itu siapa saja dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di sini, karena di dalam ini Nabi disebutkan bahwasanya tidak ada mamin ayamin, tidak ada hari al-amalu salihu biha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamal asar. Tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini perbanyak sholat, ibadah yang wajib dijaga, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya diperhatikan, termasuk sholat, puasa sunnah bagi yang mampu, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini sunnah, karena puasa sunnah itu juga amal soleh. Kemudian juga kalau nggak bisa ya puasa Arafah 9 Dzulhijjah ini jangan ditinggalkan. Termasuk dianjurkan memperbanyak tasbih, kemudian tahmid, tahlil, termasuk takbir, dan amal-amal ibadah yang lainnya, sedekah, kemudian berbakti pada orang tua, semua amal kebajikan perbanyak. Pokoknya kalau bisa amal waktu sedikit, waktu apapun waktu ya yang kita lewati ini, ada amal soleh yang bisa dilakukan, entah ucapan atau perbuatan. Ini pahalanya sangat besar, makin jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semuanya untuk bisa dimudahkan melakukan amal-amal soleh, amal ibadah, terkhusus di 10 hari pertama yakni di bulan Dzulhijjah ini. Sebenarnya sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Misalnya nanti hasil
isbat. Isbat itu kan mungkin selisih dengan awal tanggal satunya dengan di Sana. Nanti kan beda nanti tanggal 9 Arafahnya. Itu menjadi pembahasan. Jadi intinya ya kita ngikuti pemerintah. Jadi Dzulhijjah tetap 9 Dzulhijjah puasa. 9 itu puasa. Iya. Kan misalnya hukum di sana kita juga puasa apakah? perhatikan, kan 10 hari pertama itu kan termasuk tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan puasa. Tanggal 1 9-nya siapa? Ahlul balad, negeri kita, yaitu negeri kita. Jadi kalau aman ya puasa aja tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah itu. Jadi ya iya ya. Jadi nanti puasa. Jadi lu di sana sekarang tanggal 10 sudah. Sini bisa jadi tanggal 9. Kita belum hari raya. Kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha ngikuti pemerintah. Ini. Jadi demikian. Nah, jadi dulu kan sempat ramai gini kapan puasa Arafahnya, gimana kalau sudah puasa tanggal 1 sampai 9, kemudian Arafahnya 9 Dzulhijjah, kemudian hari raya ngikuti jadi pemerintah, yakni tetap mengikuti matlak masing-masing bilad. Yang mudah-mudahan nanti sudah diumumkan, kemudian bisa kita ketahui. Dan sekali lagi kalau sudah diumumkan mulai besok misalkan ya sudah hari raya ya tanggal 10 nanti, kemudian tadi mulai berjalan tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti ini hari-hari yang utama untuk beramal soleh, termasuk ada larangan-larangan tadi, ini mulai sudah berjalan bagi orang yang berkorban. Nah, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.